bener bae berarti yen bibitane wong ora bener. Jelas durung? Wong bakal ngaku salah berarti wong arep dadi wong bener. Tapi bakal wong ngakune bener bae berarti bibite wong salah. Karena bibite wong salah ku ngakune ku bener bae. Tapi nalikane kula lan panjenengan sami ngakui ning kesalahane, kiyen kang dadekaken jagat akur karo sedulur, akur karo tangga batur. Kenapa? Karena ketika orang mengakui kesalahannya, beli mungkin geger, beli mungkin ribut, beli mungkin tukaran. Jadi ne anane geger, anane ribut, anane tukaran karena masing-masing ngaku ne bener kabeh. Nggih mboten. Makane jare dua pengen kupat uripku kudu gelem ngaku lepat. Wong lanang karo wong wadon ning omah kadang apa tukaran, lanange ngrasane bener, wadone ngrasane akhire tukaran. Tapi nalikane lanange ngerasa salah, wadone ngerasa salah, insyaallah beli bakal geger, beli bakal ribut, beli bakal tukaran. Sing lanange ngotot duitku pada mendi, kita luru duit tunggal dina angger bae entok. Sing wadone iya Kang, kita sing salah nyuwun agungen pangapunten, da priwen sih anak kudu mangan, bocah kudu belanja, jadi duitku beli tekangan dewek kok kanggo bayaran kuwen termasuk Bang Dina Selasa, Bang Dina Rebo, termasuk Bang Mekare Kedik plus Bang Syariah. Alhamdulillah. Sing lanang ndelok kowe kenang apa ana Bang Mekar ya dika pengen tuku kuwen duwite sing endi, sampean pengen tuku kuwen duwite sing endi. Kadang-kadang ya salah wadone kenang apa utang bang ora wara-wara lakine. Wis meneng aja pendelak-pendelik ning wong iki. Cuma kita kandang utang bang kok sing blate ning wong. Menang bro kader menungsa-menungsane. Iya begitu kita ngomong makin terus ndelok pendah. Iya kenapa? Iya kadang-kadang gula lan panjenengan sami dadine geger, dadine ribut, dadine tukaran. Kenapa? Karena masing-masing ngakune bener dhewe. Ya ari utang bang wara aja kon nenek bloli jeneng wong lanangku. Nek kakaken dhewe beli, ya ngutangaken beli. Le sampeane maning yang wong utang dipangan bebarengan harus ditanggung jawab dhewe. Ya bodoh temen uripku. Ngutang bang dipangane barang karo lakine, ini tanggung jawab dhewe, ada lakine ora merusi. Menene nabi aku aja mengumah justru aku. Ngenten ini warung arep bae ana sing bakonku ya bayar. Ya Masya Allah. Makanya berawal dari sebuah pelajaran kehidupan kula lan panjenengan sami. Wong tua kula lan panjenengan sami ingandani anak putuki ya beli Quran, beli hadis, tapi memang nyatane penitis. Jadi wong tua kula lan panjenengan sami didik nguruki anak putune beli nganggo kitab. Loh kenapa jangan wong tua pengen didik orang nganggo kitab? Karena wong tua wis paham anak putuki males waca. Makanya para wali zaman bengen ninggalaken ning anak putuki dudu kitab. Tapi apa? Tapi peribahasa, petata petiti, perlambang di dalam kehidupan. Makanya wong tua kula lan panjenengan sampai bengen ya kan ngandani ning anak putut jong besok bokan gede kelawon-lawon urip pengen selamat dunia sampai akhirat aja kari ning ngarep omah gantungan kupak lepet tangtang amin kun ku apa kun ku pelajaran kanggo anak putu. Maka urip pengen selamat syaratnya kupat kudu gelem ngaku lepat, kudu gelem ngaku salah, bari aja geger baik, bari aja tukaran baik. Syaratnya yang ngaku lepat ya wong halal bihalalan, ya wong halal bihalalan kan ngakui kesalahan pangapura ya bukan kita ake salahe ake dosane mumpung dina kieu Syawal kita njaluk
pangapura saya mboten saya semono bagusnya ku ya pratin bae semono dina rayane yang masih musuhan diajak salam terus gelebak bae balik ya anak menusanya iya lah ya iya makanya ya urip bakal dadi wong blena kenapa jadi blena karena laka bature laka sedulure uripe kula lan panjenengan sami bisa adem bisa ayem bisa tentrem kapan nalikane sadesa mekar dadi batur kabeh adem uripe usahane lancar kenapa karena bature akeh sedulure buka warung yo bature pada teka yang bature ora daripada ngupai untung wong mana-mana ya masih penting batur dewek tapi nalikane menusa lah ka bature lah kasing akur karo tahungane dagangan arep sapa sing tuku dong lah kasing sing akur makanya belajar dalam kehidupan kula lan panjenengan sami wong tua kula lan panjenengan sami gawe lambang kehidupan kadang-kadang kita maning terpatok dengan lambang berarti bakal nggantungaken kupat lepetan tangangin itu berarti kun Gusti Allah dudu kun ku pelajaran kenapa digantung di depan lawang supaya anak putu selalu eling iya kita kudu kupat uripku kudu gelem ngaku lepat arep mancing maning katon maning Dudukun mah bakal digantungi kupat lepet santang angin ku jekone ini setan beli gelem anjing ya kune setan dipopodo karo kaya konon-konon pan. Lah ya iya. Jadi apa pelajaran kehidupan kula lan panjenengan sami dadi wong tua bengen gawe cerita, gawe pelajaran kanggo anak putu kanggo perlambang. Ini akan bakal syukuran nganggone tumpeng maksudnya manusia bakal urip pengen selamat dunia sampai akhirat kudu duwe tuntunan sing lempeng maka diarani tumpeng jadi tumpeng ku tuntunan sing lempeng kang kaya ngapa tuntunan sing lempeng ya sok delengen sing awit segane sega tumpeng bengen iku beli padu sega arane sega wudu. Kenapa diarani sega wudu? Karena bengen wong ngadang tumpeng beli kena ucul banyu wudu. Sekian masih ada jakang jagat dermayu masih akeh. Kapan nalikane adang rasul? Sing adang rasul kan beli padu wong milih aja pun mau rilok adang rasul. Wakan bae sing biasa adang rasul. Kenapa? Karena adang rasul itu adalah sebuah cara dimasak sega kira-kira ake barokah sing ngawit gawe pawon dong ngetap bata pertama ke bismillahirrahmanirrahim niat isun adang rasul pawon iman dang Islam kukusan sega mangsa bisa dong akun ya iya pragat gawe pawon banyu wudu pragat banyu wudu ngucap bismillahirrahmanirrahim niat adang rasul disulet sampai tekan mateng beli kena ucul banyu wudu beli kena batal banyu wudu maka segane diarane sega wudu barokah jangan ya jelas barokah yang wacana masake maca bismillah ake gongane bareng segakin malah ka barokah kenapa lah ka barokah karena bakal masak ora ilok dedonga bruk banyune bruk berase colok empu menti sing masake nggih mboten lah ya iya barokah beli ya priwen barokah yang masak sega bae ora ilok dedonga wong bengen subhanallah ya kan mancing pawon bismillahirrahmanirrahim nyalakan ya geni bismillahirrahmanirrahim berapa bismillah wong tua kula lan panjenengan sami dibaca untuk memasak sebuah nasi apa maning pentol kereke kari siji merkel pisan bismillah ini ya bismillahirrahmanirrahim bari aja mati sih orang berapa bismillah untuk satu kali masak nasi makanya segane barokah kenapa barokah karena akeh penyubunan maring Allah subhanahu wa ta'ala maka segane diarani sega wudu pun tuntunan kang lempeng ugake banyu wudu lah terus ya kan bakal wis banyu wudu menungsa ki arep padapa nglakoni salat endi jek salat
wong tua gawe gambaran G sing aran salat modele kaya kene. Maksudnya sing aran tumpeng ki blindodok dhewe kan dibaturi karo panggangan. Ya makanya delengan panggangan ayam ning tumpeng, sikile beli pating celalang, sikile ditekuk, sewiwine ditekuk, endase ditekuk, terus disungsepna. Kayak wong lagi apa? Kayak wong lagi sujud. Berarti tuntunan sing lempeng uripe kula lan panjenengan sami apa? Gage banyu wudu lakonana sholat. Makanya aneh mbak wong ana wong ki yang gawe tumpeng terus beli sholat belajar ini ndi maune. Loh kenapa? Ya karena tuntunan kaki lempeng iku didakwakan saking wong tua gage banyu wudu lakonana sholat. Karena tiang kehidupan kula lan panjenengan sami ketika sholatnya itu tegak, ketika sholatnya itu kuat, maka hidupmu akan mendapatkan kedamaian dunia sampai akhirat. Bayangin belajar bagaimana hidup sing ndi jangan belajar sing sholat. Ketika dipai waktu ning Gusti Allah sedina padelikur jam, engkau belum bisa mengaturnya. Maka karena kita tidak bisa mengaturnya, akhirnya urip kayak kenen-kenen baik. Karena ketika Allah SWT bersumpah dengan kata waktu, baik itu wal asr, wal laili, was syams, wad duha. Kenapa? Itu modal dari Allah SWT yang diberikan kepada seluruh manusia. Sama modalnya sing Gusti Allah. Apa jangan waktu. Modal yang Allah berikan terhadap manusia semuanya sama, itu waktu. Arep sugi, arepan melarat, arepan rakyat, arepan pejabat, arep gede, arepan cilik, semua dikasih waktu oleh Allah SWT. 1 hari 1 malam 24 jam. Pada beli sing sugi pada likur jam, sing larat bukan kebagian 11 berarti ini melarat. Pada kan? Pada sing gede pada likur jam, sing cilik pada likur jam, pejabat pada likur jam, rakyat pada likur jam. Semua orang dikasih waktu yang sama oleh Allah SWT. Kenapa? Ketika dalam kehidupan kita berbeda-beda adalah cara kita dalam memanfaatkan waktu. Kenapa uripe kita mekonon-konon bajakan? Karena waktunya sampian entok nang delangap blongo, menghabiskan waktu dengan nganggur. Iya kan? Makanya Islam menggerakkan kehidupan kula lan panjenengan sami agar manusia bisa mengatur waktu dari kapasitas mana? Penegakan sholat dalam kehidupan. Kita wong Islam diperintah ning Gusti Allah sadurunge srengenge metu kudu pada tangi. Kenapa? Karena nglakoni sholat subuh. Begitu hebatnya Gusti Allah ngatur. Manusia ki durung bisa ngatur waktu, diaturakan ning Gusti Allah. Sedurunge srengenge metu kita wong Islam wis tangi nglakoni sholat subuh. Ba'da subuh silakan kamu yang petani berangkatlah ke sawah, kamu yang bekerja persiapkan pekerjaanmu untuk di kantor, kamu yang berpedagang berangkatlah berdagang sebelum matahari itu terbit. Berarti pergerakan ekonomi umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Betapa hebatnya Islam. Kita nih ngubek-ngubeknya ganjaran sing penting subuh, ente subuh turu maning ya ketinggalan bae uripe. Nah iya, kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Orang-orang yang hebat itu adalah orang yang mampu memanfaatkan waktu secara efisien. Selalu belajar di dalam kehidupan niteni. Dadi wong tani ya dititeni. Priwen carane kira-kira pertaniannya kita bagus. Alhamdulillah mekarjati wis mulai rame. Caplike pirang-pirang. Alhamdulillah. Karo kita modelnya makinin. Alhamdulillah. Kenapa? Ya ini kan pemakan tanaman yang bermanfaat. Kadang-kadang kita wong Indonesia gawe tandurannya wong kanak-kanak sing ora kena dipangan. Ngarep umah nanduri adenium, ngarep apa adenium, ora kena ngolalap, ora kena cowel kan. Ya iya, hanya sekedar keindahan, tapi bahkan nanduri ceplik. Alhamdulillah, kini ceplik jenis baru kini.
Iya kin sing lawas ki ceplik lawas ki metuan lawas kin bibit daun setahun 2 tahun kin nemben dongol bibitane ki bisa gede konten deh. Iya ora ya iya kaya tak gelemna ku beda kin beda kin ceplik lawas kin. Nah, iya kenapa? Ya karena memang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dalam hal bagaimana menciptakan produk makanan. Kadang-kadang kitanya ini lupa. Kita orang Indonesia harus bangkit dalam bidang teknologi. Bahkan bidang teknologi memangsangmu beka karo rombongan Amerika. Kenapa? Karena mereka sudah lebih dulu mempelajari tentang teknologi. Teknologi yang kita pakai sekarang itu bekasnya Amerika 30 tahun yang lalu. IPv4 sing dinggo live streaming benghikin ki 60 tahun yang lalu sudah ditinggalkan oleh Amerika. Sekarang sudah dimunculkan IPv6. Muncul meng Indonesia, ngenggone kedurung ngerti. Priwen ngisi pot ya. Iya, itu kalau urusan teknologi kita ketinggalan, tapi secanggih apapun teknologi mereka tetap butuh makan dan kita punya kesempatan untuk itu. Permasalahannya kita beli cerdas masih ngenteni ndek wong biar pantandur ngenteni Oreo subsidi nih durung teka-teka sih. Kenapa? Ya karena selama ini pertanian kita bergantung kepada orang lain. Alangkah hebatnya ketika Mekarjati membangun sebuah pertanian tanpa bergantung kepada orang lain. Gawe Oreo dewe, gawe pupuk dewe, gawe insektisida dewe bila perlu. Supaya apa? Supaya betul-betul pertanian kita mandiri di dalam kehidupan. Dan itu bagaimana Anda memanfaatkan waktu. Karena gawe obat publik aja mendadak gawe kopi enak dari blok kopi ini serok gulanya cur banyak panas peragat tapi bakal gawe obat harus ada penelitian. Nah iya kini dipangani ular priwin caranya kira-kira encungin aja dipangan ular. Kita teliti dulu di sekitar kita wiwitan apa sih ngorelok dipangan ular. Yalah aja kan kabeh godong dipangan ular jare siapa godong serai meblilok dipangan ular. Iya godong kemangi. Kenapa ular beli mangan godong kemangi? Kenapa ular beli mangan serai? Mungkin karena aromanya. Coba iya kan jadikan aroma encung ini menjadi aroma serai, menjadi aroma lainnya, semprotakan gelemangan beli. Itu perlu uji coba. Iya bagaimana memanfaatkan bumbu dapur menjadi menjadi pupuk, menjadi obat. Disatukannya antara jahe, laos, bawang putih, semprotakan durung mempan, tambahi racun gadung. Konon beli ora hajar gadungnya set ditaruhi mono masih durung mati gadung apa oyot cernih. Woi racun kita lebih ganas daripada racunnya wong kanahan aja mani ular wong betewas kalun. Cuma permasalahannya kita tidak pernah melakukan riset dan penelitian dalam bidang itu. Pengennya tuku baik enak wis dadian jangan kali ceret semprot ya kita tidak pernah berpikir maksudnya ya itulah wala asri. Kenapa mereka lebih maju? Karena mereka lebih dahulu meneliti. Gaya iya Jepang gawa bibit sing kene ditandur ning Jepang encung sewentis-wentis. Bibitnya oleh tukune kita ning Jati Barang tempat digawa takah kana. Iya bola duwe batur ning Jepang. Hang ya alhamdulillah encung sudah buah tak belong sewentis-wentis encung. Nandur walu ki karo anake gede walu. Ini obatnya jenis apa? Akhirnya saya pesen kira obat kebalik sing Jepang kita mau orang jaluk oleh-oleh duit orang oleh jaluk oleh-oleh apa kita jaluk oleh-oleh obat kuat. Bakal tekan kayaknya kan kone diteliti mengandung apa-apa itu kenapa? Karena kita mempunyai lahan yang begitu luas tapi tidak mampu untuk memanfaatkannya. Walau yang berkembang itu pertanian hidroponik ya tergeguyu yang tahan masih ngabrak-abrak nandurin ning banyu lah kepegawian lu sampean jangan sekarang mengelola hidroponik kita kan beli duit karang
Nah, karangnya wis ditutupi kabeh karo paving block. Jadi pengen nanduran ya wis lah nganggo banyu. Oh, namanya sistem hidroponik. Lebih saja Kang, alhamdulillah. Hilang sayuran belok tuku pakcoy, ya kan, salad air dan lain sebagainya itu bisa ditanam kalau kita mampu memanfaatkan segala sesuatunya, akan menjadi sebuah keindahan. Makanya disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu, dan ketika berbicara tentang waktu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal insana lafi khusrin. Manusia dalam kerugian besar ketika sudah berbicara tentang waktu. Hari keduhung tinembung nguri nelangsa tinembung tua kari dengake beyak pitaku lamun pengen nurut ning bapak memangsa makelina nggih mboten iya pitaku lamun pengen nurut ning sama makokon aja kawin karo pun kumangsa makelina urip benar. Jadi ketika berbicara tentang waktu, manusia merasakan rugi. Innal insana lafi benar-benar dalam kerugian. Kenapa kita dalam kerugian? Karena kita tidak pernah memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa? Ya karena mau sholatnya karepe di pengaturan waktu yang tepat itu dari mana? Dari penegakan sholat di dalam kehidupan. Subuh tangi mandege kapan direne wong menggawe ketika azan zuhur mandega dan menggawe sing awit esuk awake pegel ngilangaken keringat ngilangaken pegel raupa banyu wudua ngadep karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Beragat zuhur los menggawe maning, lanjutkan sesuatu yang belum rampung, rampungkan yang belum selesai, selesaikan. Sampai kapan? Sampai tekan azan asar itu berkumandang, stop mandeg. Dasar ngenge disuruh makhluk Gusti Allah pada balik ngandang. Mangsa menusane beli ngandang-ngandang. Ya kan begitu indah Allah mengatur kehidupan. Balik ba'da asar kumpul di rumah karo keluarga. Begitu azan maghrib anak putu giring makat mengtajuk. Balik-balik ba'da sholat isya. Begitu waya maghrib anak putu makongkon mangkat mengtajuk kabeh. Maghrib sira ko balik atus. Maghrib ayo balik ngaji. Anak putu digiring kongkon ngaji dheweke ndengak nonton TV. Lah ya iya, engkau balik-balik ba'da sholat isya kumpul ning omah karo keluarga istirahat. Kenapa? Karena sukikine menggawe maning. Wis diatur ning Gusti Allah, ngatur dhewek pada. Tubuh beli tangi kawanan jam 09.00. Luhure ya kliwat. Wong-wong wis pada prakat kira nembe teka. Ya ble. Lah iya asar wong wis pragat kabeh ning kono nembe ngrabak. Balik-balik maghrib jagat peteng ribet. Adus gebyar. Terus adus mangan, weteng dimpani wareg, awake adem terus diadusi, dodok gletak, les turu tekang subuh mandi. Kenapa? Karena tidak mampu memanfaatkan waktu di dalam kehidupan. Ya tanggung karena ngawitane ga ora bener ora apa akhirnya serba nanggung dalam kehidupan karena awal tangine kawanan waktu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Makanya innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Siapa orang yang tidak rugi adalah orang yang benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu, ngandel karo Gusti, nurut ning perintahe Gusti Allah. Sok sing salate tegak kan ini esuk-esuk kerjane bener, seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dijalankan, yakin uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Kenapa? Karena sudah yakin toh dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggawe akan kaya ngapa, ibadah akan kaya ngapa, bahkan durung rezekine ya mangsa teka. Makanya uripe ya santai. Begitu orang oli duit ya bokat durung rezekine, bokat sukiki oli ya. Kadang-kadang kita menusane kaya wong ya sing penting bakal kita nih menggawe gak oli duit dari siapa. Lah ya iya menggawe melung proyek khusus sebulan kari waya bayarane bae mandore bedal arep tulung ning sapa sira.
Iya. Ya iya, wong cangkeme manusia kan gampang wae. Ya magaken rezeki sing bagi Gusti Allah gecekan hari ora menggawe mah angger ora mangan. Dari siapa? Bakal beli kerja, beli mangan. Begitu tekwalik pertanyaane, awit kapan sampean bisa kerjaku? Awit cilik, ya ora, nembe 5 tahun kieu. Lah nembe 5 tahun ngomongnya bakal beli menggawe beli mangan, bakal beli kerja beli mangan. Jebral lahir di alam dunia sing arane manusia bisa menggawe apa? Menggawe durung ana rezekine beli ana bisa niake kiriman gara-gara duwe bayi. Ya ora tembok laka bayi mah gede raya bela kesini ini dikaku itu bisa gak bisa nih iya kan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan gede umur 2 tahun 3 tahun wis bisa mola durung mangan beli ada rezeki beli kenang apa tempokin bisa menggawe ngomongnya bakal beli mola beli mangan hari bengen mola apa dikaku tuman manusia kayak kene. Maksudnya berapa puluh tahun engkau pungkiri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kongkon beli sengsara nih priwen dipai segala-gala nih Gusti Allah masih mungkir bae kurang sepirane Gusti Allah ning manusia didadekaken makhluk kang paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Aku ciptakan manusia dalam bentuk kang paling bagus. Sok kanding karo makhluk kayak Gusti Allah sejene manusia bagus ente so jejeran bokat beli mantel kalame Gusti Allah manusia tak ciptakan dari Gusti Allah sebagai makhluk kang paling bagus beli handel sok dijejer manusia karo mbe bagus ente bagus mbe wallahi ya iya kan ngejejer maning manusia karo kebo bagus ente bagus manusia ya sing bagus kebo ya berarti kebo kan lah ya iya ini membuktikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, begitu sempurna Allah menciptakan manusia beli tanggung-tanggung. Ya, tapi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatunya seringkali memungkiri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah juga tidak segan-segan untuk menjerumuskan manusia ke dalam tempat yang hina sekalipun. Kapan? Ketika manusia itu tidak tunduk, tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia itu akan disebut hewan dalam kehidupan. Kok bisa aja kan? Iya bisa. Memang kalau tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala bakal dikasih gelar hewan. Dari mana gelar itu muncul? Yang nggak tahu sudah jadi dan tercipta dalam kehidupan masyarakat. Kapan? Ketika manusia itu tidak tunduk dengan aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bakal diarani satuan. Masa aja kan? Ya sok ditenana. Ada wong lanang karo wong wadon kumpul bareng seumah tapi ora ilok nikah, ora ilok kawinan, berarti kun arane kumpul satuan tutup. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok sing ngundang wali, ngundang saksi, iya kan? Terus ada ijab kabul, kumpul bareng seumah, kumpul kebo bukan? Bukan, karena sudah mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang tidak mengikuti regulasi aturan agama Allah akan dinyatakan sebagai hewan dalam kehidupan. Lanang, gagah, ganteng, bakal nguyung adeg, ya kayak jarang jatuhan bocah wadon ayu tapi kelayaban bae mangkat sore balik esok harane kupu-kupu satuan tutup. Uang suki ngutangaken duit 1 juta balik 2 juta, 2 juta balik 3 juta, 4 juta balik 5 juta, maka diarani lintah satuan gitu. Lah ya iya jadi ketika kita tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau akan disebut hewan.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala begitu jelas mengatakan ketika manusia tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul an'am balhum adul, bahkan lebih mulia hewan daripada manusia ketika manusia itu tidak tunduk dengan aturan Allah. Masa jekang hewan lebih mulia? Iya. Dalam kenyataan ya, dalam kenyataan bisa sakit contoh. Oh, gambarnya apa? Badak. Uang tas satuan badak gitu. Gelangan botol gambare badak satuan. Tapi ternyata ning jerone banyu putih, dinunge adem, enak, bisa gawe sehat, padahal gambare satuan. Tapi ternyata diminume enak. Malah ana botol gambare wong tua jenggoten, dinunge mblenger. Nah iya dalam kehidupan bisa contoh gambare badak diinunge enak, malah sing gambare wong gawe mabuk. Namaning kaleng gambare beruang, ternyata ning jolone susu, bisa gawe adem, bisa gawe sehat, padahal gambare beruang satuan, malah sing gambare wong topine miring dinunge mblenger ndas. Nah iya, ini regulasi kehidupan gula lan dengan sami. Ketika manusia itu amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan damai, hidupnya akan tentram. Kenapa? Karena dia terlatih di dalam kehidupan. Hadza kulluhu min fadli rabbi. Semua ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita menusane sok hebat, sok bisa ngatur. Jangankan engkau mengatur ruang kehidupan, mengatur diri kita sendiri saja yang semene susah aja. Apa perangsane sampean bisa ngatur awake kita dhewe. Begitu panganan manjing diolah, diperes, kin dadi getih, kin dadi ampas, kin dadi protein, kin dadi insulin, kin dadi vitamin. Apa engkau ikut berkecimpung dalam semuanya itu? Ora ilok melu-melu. Apa rambut pada gawat dituju tinggal dina. Oh, nah. Yang ada di dalam diri kita saja ternyata kamu tidak bisa mengaturnya. Semua tumbuh dengan otomatis, bahkan rambut alis mentok semono, beli bisa dawa jebrang mata. Benar? Itu semua Allah sudah kasih otomatis. Manusia nggak pernah ikut-ikutan itu semuanya. Tapi dalam kenyataan hidup kita sok hebat, sok ngatur Gusti Allah. Apa yang diberikan oleh Allah protes bae itu. Grebyang hutan mbu je Gusti Allah kupriwen hari pengajian je hutan. Iya beli hari wingi organ je posi terang padang jagat kinana pengajian hutan. Iya kita seringkali mengajukan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah Allah itu kejam. Kita diajarkan dari sejak kecil Allah itu Rahman Rahim. Tapi itu ada bencana, banjir, bencana, gempa, rumah hancur. Apakah itu Rahman Rahim Allah? Ya, itu Rahman Rahim Allah. Itu bencana aja kan. Orang banyak yang mati. Ya bencana soalnya bagi sing kena gempa. Tapi bagi pabrik Indomie rezeki gede kunku. Jadi di satu sisi Allah seolah itu membunuh, tapi di sisi lain Allah memberikan kehidupan. Makanya dalam Gusti Allah aja seiring beli ketemu konene. Lah ya iya sampean numpak motor lagi enak-enak motoran metu ning dalan gede ana mobil kaget ngerem sak motore tiba bro sampean yang gluntung sikile kecetit motore rusak rezeki ta belai rezeki ta belai sote jare sampean sing tiba jare tukang urut jare bengkel motor jare tukang onderdil motor. Berarti Allah saat itu ngudunake rezeki apa ngudunake belai? Kan gitu jawabnya. Ya itulah Rahman Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Masaibukum indakum fawaid, musibah bagi segolongan orang, bagi segolongan yang lain adalah rezeki. Jare kita mah belai kita tiba kecedit motore rusak, tapi satu kali belai berapa Allah kasih rezeki itu penguruti oli rezeki, iya kan? Iya, bengkel motore oli rezeki, tukang onderdile oli rezeki. Alhamdulillah. Lu berarti itu tetap gambaran Rahman Rahim Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya jangan pernah curiga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang kita curiga bae karo Gusti Allah, hari kita sing sembahyang bae wiridan bae angger melarat ke Gusti Allah. Iya. Hari kan sing ora sembahyang ora wiridan tuku motor maning tuku motor. Nah iya, sering kali kita curiga kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dalam pemikiran kita manusia sekarang, orang kaya itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya pasti bahagia. No. Kebahagiaan itu bukan urusan kaya dan miskin. Bahagia, it's bahagia. Sugia akeh wong sugih sing uripe ora bahagia. Sing melarat ora bahagia, ya lu yake pisan. Wong sugih ora bahagia akeh, wong melarat kuwi bahagia, ya akeh pisan. Wong sugih banyak yang berbahagia, wong melarat juga akeh sing berbahagia. Apa prangsane bakal wong melarat tidak bisa berbahagia? Njare siapa? Justru yang paling banyak mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang miskin. Dengan hal sepele saja wong melarat mau wis bahagia. Mah saja kan sakti tenana lagi raya jaga takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Wong melarat ora duwe sega, ora duwe beras. Ning pikirane ya Allah si darayaan beli kini. Ora duwe apa celetok banyu matang lagi ngenes lawange digedok tok assalamualaikum waalaikumsalam apa jeto anu jewa anak kiriman sing semah jangan ayam karo kupat alhamdulillah ya berak beli wong larat wis gelem manjlok wae alhamdulillah saking senenge saking berake. Bukan hanya satu kali dia mengucapkan terima kasih, berkali-kali. Kesuwun nang to warahan mbok irae kesuwun iya kan mangkoke dirampek manjing mengjero disaleni. Bukan hanya sekedar disaleni karena berage mangkoke dibasuh. Sawise dibasuh berarti ini sebret beli nemu ki klambine dhewek nggo sebret. Saking berage saking bungae. Subhanallah, alhamdulillah diulung namaning mangkok ketok waranto mbok kirane kesuwun nang kader gemung di Mekar Jati sing kelingan ibu aku mbok kira dhewe dulur mah batin sira. Ya, berapa kali dia mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena berage, karena bungai. Tapi sok sing digedhog umahe Wah Haji, sing jangan ayame sepanci dhewe, klambine dijejer, berase pirang-pirang. Iya kan? Gedhog lawange assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa jeto anu je Wah Haji kiriman jangan sing semak ae. Iya kan? Bahagia beli. Beli yang dhewe ke pirang-pirang. Ya wis to mancing wae ka salinana dhewe ke pojok. Wis ngirim nyaleni. Dhewe bahagia enggak? Ya ternyata bakal urusan bahagia ya kayak gawang larang. Udah kenapa? Karena orang miskin sudah terlatih bisa berbahagia dengan hal-hal yang sederhana. Makanya kita wong Islam berlatihlah dengan hal yang sederhana. Sing penting kumangan, dudu lawuhe apa. Kan urip dadine akeh kecewane dudu mangan judule. Lawuhe apa? Mangane ning endi, bature sapa. Akhirnya ini yang banyak membuat hidup kita kecewa. Jadi mangan ku sing enak uja kapan ya bakal mangan bakal pengen enak lagi ngeli bakal wong mangan lagi ngeli dilawi apa bae gadadi bareng kita nih mangane orang ngeli akhirnya kan ngejar restoran kian sing enak iya kan lagu kian bature karo kian mangkat sing kene gerata tekan anak tutup kecewa hanya untuk mencari makan kamu bisa kecewa dalam kehidupan. Kenapa? Karena engkau banyak memberikan syarat untuk bahagia. Sok si mangane sing penting ngelih apa bega les oh delengane wong melarat siapa bega dadi makanya subhanallah Gusti Allah wis paling hebat teh begitu sampeyan didadekaken wong melarat maka dikasih perangkat kemelaratan dalam tubuh. Cangkem melarat ya beda karo cangkem sugih. Wis apa bega les ya iya jare bahasan wong tua mah bakal wis dadi wong melarat cangkeme cangkem pawon gulune gulu bengawan wetenge weteng segara laka berajat tu mama les
godong boleh mancing, iya kan, sering mancing, kolesterol langka, melarat kolesterol apa, gula darah langka. Jadi wong melarat belok kolesterol, belok gula darah, ya kan, asam urat langka. Kok bisa Jakang? Ya bisa. Kenapa? Karena belok periksa. Ya iya, nah, bisa nih gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dari mana dia tahu? Ya karena sering periksa, sering kontrol. Gula darah bapak nih naik, ini kolesterolnya tinggi, ini asam uratnya tinggi. Gua melarat, ya orang beru. Buji sih ketemu ngecok gue jawab. Asam urat yang buah asam urat buah apa? Ya karena beli lo kontrol. Jadi penyakitnya gebratin mampir di wong melarat. Jadi penyakit aja marak-marak mono jusira. Kita lagi nongkrong ning kono ora diobat-obati aja. Jadi penyakit gak kemudian nih wong melarat. Nah ya iya. Lo hebat. Diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cangkem mangan apa bisa laka lara weteng laka. Mules wong melarat. Beda karo cangkeme wong sugih. Allah kasih cangkem priayi. Wong sugih mah mangan salah setitik mencret celok titenan. Iya. Wong melarat sulaka beraja tu mama. Esuk mangan di jeruk kruas ora mencret ora. Iya kan? Makanya begitu nih anak-anak geger corona geger. Makar jati ya santai-santai Pak. Iya apa ya sangger bae Kang urip mah. Iya kena corona mati nang beli mangan mati. Ya wis bae jujur merujuk bae gitu. Iya tapi alhamdulillah lu kenapa ya karena memang fisiknya para petani fisiknya orang miskin tuh kuat wis aja golongan kanda virus sing aran puradan ku racun ke vitamin racun lah semua orang tahu yang puradan itu racun tapi delengan gua mekar jati ya kan ning sawah naurak noradan blara ikin kesmuradan mangan cireng cememek bae ora wis sumali kelenger ora iya golek ya kenapa ya kan dalam diri manusia itu sudah diberikan perlengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya antitoksin. Jadi ketika ada toksin yang menyerang, antitoksin dalam tubuh manusia itu bangkit untuk menghancurkan virus tersebut. Berarti nanti perang antara toksin dan antitoksin. Kapan antitoksin manusia itu menjadi kuat? Ketika kondisi kehidupan manusia itu stabil, hatinya tenang, pikirannya tenang, antitoksin akan menjadi kuat. Tapi bakal pikirannya kacau, wetenge kacau, hatinya ruwet. Apa yang terjadi? Kondisi fisik melemah, maka antitoksin pun akan lemah. Jadi sing ngarane penyakit itu ternyata tekannya kok sing ati lan pikiran. Udah virus bakal atine tenang, pikirannya tenang, kalah virusnya. Daya iya lo kadang sok bae ditenang. Entah nerima BLT kaudanan tekan rumah mangsa wahi mangsa ngebresa ngakak bae dan kesoli duit. Iya kan? Ya iya, tapi begitu mangkat dina maning selasaan tekan dalam duitnya hilang 10.000 balik kudanan bakal beli ngati sih loh. Jadi bagaimana mengolah hati dan pikiran kula lan panjenengan sami menjadi tenang itu mengangkat antitoksin yang ada di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi fit. Nah, dari mana pikiran itu kacau? Ternyata titeni kekacauan pikiran kita itu dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita berbuat dosa, pasti pikirannya kacau, hatinya kacau. Dengan tuh sok cacak. Orilok ngembet pelemen tangga, kuwen ujuk-ujuk balik singkene ngerawen pelem klepo. Tekang rumah tinggal gotong ya Allah ana sing weru beli iya kan bisa turu beli bisa akhirnya turu ora lali mangan orang leli ketika wong turune kurang mangane kurang kondisi fisik akan down penyakit akan mudah datang maka dalam kehidupan kula lan panjenengan sami belajar dari mana pembelajaran itu dari agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tegakkan sholatnya, yakin kader kabeh sing ngatur Gusti Allah. Nalikane wis dikersakaken ning Gusti Allah, enggak ada yang susah, enggak ada yang sulit. Tegakkan sholatnya. Ketika sholatnya itu tegak, apa? Amanu wa amilus sholihat. Jadi amanu itu adalah orang yang percaya kepada Allah, orang yang mempunyai visi dan misi dalam kehidupan. Kenapa orang yang beriman kepada Allah punya visi dan misi? Karena dia punya tujuan. Arep ngendi nuju ridho ning Allah Subhanahu wa taala. Kenapa uang dadine dilangat delok bae? Karena uripe beli duwe tujuan. Sok bakal duwe tujuan. Mangsa bisa hak kongkon turu. Contoh aja, contoh. Sampeyan sukiki harapan diajak piknik meng Jakarta, bengikin bisa turu beli. Ora bisa kan? Persiapan kelambi apa sing dinggo dan di dalam ning konone aku bukan langsung ke Jakarta, tapi mampir dulu ke Subang, mandek ning teater, sing teater bebok meng Castello, sing Castello nembe nanjak mana ya kan? Akhirnya kan mikir mungkin wayah ning teater mah adus sing kok klambi kiyen. Ya kan anune go kiyen sangune semene, luru sarapan, beli bisa turu. Kenapa? Karena dia punya tujuan dalam hidup. Kenapa si Ranggal Dina lali bae? Karena lah tujuannya urip. Sore-sore geletak terus. Ya iya, makanya membangun tujuan di dalam kehidupan, bangun cita-cita. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kehidupan. Makanya wong tua bengen sering takon dengan anak putune senang. Gedene pengen jadi apa nang? Pengen jadi abri mak lah, baka abri manang kudu sehat, kudu rosa. Makanya sing sholat ya, iya. Sekolahnya kudu pinter, kudu rajin ya, iya. Ketika terbangun di dalam dirinya, saya harus jadi abri, semangat beli sekolahnya. Semangat beli mangane. Semangat. Kenapa anak putune sampian pada beli semangat? Orang duwe cita-cita, embu dadi apa? Begini. Iya dibangun dulu keinginannya apa? Ingin jadi dokter mak saya mak. Dokter tuh harus cerdas. Bahkan dokternya goblok konennya kayak mau mati. Nah. Iya, jadi kalau dokter itu cerdas berarti sekolahnya kudu rajin, belajarnya kudu rajin. Sebelum anggota keluarga bangun ya senang harus bangun lebih dulu. Ketika sudah termotivasi dalam diri anak kita untuk jadi dokter, dia bangun paling cepat. Iya kan? Dia belajar paling giat. Makan sudah tuh tidak usah diatur. Wong tua tinggal kari enak ya, karena sudah terbangun motivasi dalam kehidupannya. Orang kita bu motivasinya ke apa, tujuannya dia rani pengen sugi, malesnya dadi iya udah ya iya cita-cita mau pengen dadi sugi, sembayangnya males, wiridane males, menggawene males. Ki wong pengen ta wong ngayal. Ya kehidupan kita kan seperti itu. Yang pengen jadi wong sugi, sembayang beli wiridan, tapa berata, menggawe, prangsane rezeki yang gedebluk sing langit. Gak bisa. Iya kan, jadi bakal pengen sugi, sembayang sing sholat, ngibadah sing sholat, wiridan sing sholat, menggawene sing sholat. Semono gak masih bukan baik bisa sugi, durung pasti sugi. Semono gak bukan baik. Tapi ketika engkau betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dunia seisinya akan tunduk di hadapanmu. Ya iya, siapa nih wong kang takwa maring Allah Subhanahu wa taala, maka dunia bakal datang mengemis kepada dirimu. Mereka minta diajak kepada dirimu. Wah, ngomong ngacok di konon. Masa di dunia tak ada bukan dengan terus. Saya sudah banyak melihat orang-orang seperti itu. Orang ilok bulat itunya, dunia sih muntah. Dulu saya juga nggak percaya dengan hal itu. Barang mainnya kaken, tak kerasa kaken nggak pakai dia. Uang diwani ngemis lah, tulung kan, tulung. Aduh tanggal semono ki, teka, yo jadwal wis kebak, ya tak tolak. Bagian dunia yang ngenes. Lah ya iya, siapa nih wong kang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dunia akan takut kepada diri. Permasalahannya kita nih beli wedi ning Gusti Allah, akhirnya ya dunia nih beli gelem. Dadi lara ati kan kita nih demen dunia nih ora ya orang bu, ya sesek bae weteng. Kita nih demen dunia nih layu-layu bae.
Wis aja dunya sira demen bocah wadone ora iya ora empuh apa beli sesak weteng. WA dibales, checklist loro diwaca ora dibales. Bales dukal beli. Kira kirim maning kan balasan perangsane tulisan kita ku koran diwacani bae ora dibales. Bales dukal sing wadone. Akhirnya apa? Blokir beli nomornya. WA maning beli manjing-manjing apa beli klenger. Apa maning ketika dunia kita ne demen dunyane beli demen kita. Ini kan permasalahan kita nih ngudak dunyane ora iya ora maka dunya lagi demen mau susah diudak teka dewek ngantri syaratnya pareka karo Gusti Allah kan sing duwe dunya maksudnya alam dunya kendake Gusti Allah sing ngatur ku Gusti Allah. Makanya bakal wong wis dadi kekasih Gusti Allah dunya apa bega halal. Oh masa aja Kang kan ada batas halal dan haram bakal kekasih Gusti Allah mah ya orang dunia de Gusti Allah kanggo ngampani kekasih ya halal kabeh. Lo kenapa ya? Karena masalahnya dia itu kekasih Allah. Contoh aja sing aranane Nabi Musa ku kekasih Gusti Allah dimpani dunyane Fir'aun. Dunya Fir'aun ku dunya halal ke dunya haram. Haram, tapi mlebes kabeh ning Nabi Musa. Halal beli, ya halal dan Musa ada kekasih Gusti Allah. Jadi bakal wis dadi kekasih Gusti Allah mah dadi halal kabeh, Pak. Mari kita kan kenapa pun dadi sumpah ya karena kita nih ora pati jelas karo Gusti Allah. Kekasih itu musuh itu. Diarani kekasih ya ora ilang dongol-dongol kepokok rajin ngibadah bakal bulan puasa. Ya, diarini musuh ya dangal dongol bae anu nih mah pengajian bocah kunku. Iya kan? Nah ya iya, makanya karena kita nih ora jelas akhirnya satu-satu juga menjadi tidak jelas, ada batasan-batasan. Kalau kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, lo kenapa? Karena mereka makan tuh hanya sekedar makan untuk mempertahankan hidup. Maka apa yang mereka makan tidak ada yang haram. Makanya bakal pengen panganan apa bae halal, syaratnya apa kan? Siji syaratnya mangan mandeg sedurunge wareg. Jadi mangannya kita cukup untuk mempertahankan hidup. Sehingga daging babi kita makan pun akan menjadi halal. Kenapa? Karena hanya untuk mempertahankan hidup. Itu bab darurat nantinya. Kenapa mangan dadine haram? Karena kita mangan seporete. Bakal durung mandeg ya beli mandeg samentok. Nyendulung wis mantep. Iya makanya Abu Amanu wa amilus sholihat kenapa menjadi acuan? Ya karena ini yang menjadikan manusia itu bisa bergerak maju. Dia punya keinginan dalam kehidupan. Maka karena dia punya keinginan maka dia akan bergerak. Kenapa kita tidak bergerak? Keinginan kita saja tidak jelas. Mbak kata donga apa? Njaluk apa wak? Njaluk sugi. Sabisi sugi ada apa? Empu. Iya tujuan hidupmu apa? Empu. Oh njaluk ya Allah kira-kira anak sini Taiwan dikirim Gusti, sini Ngongkong pada kirim, kira-kira sawah sini Jabakarang bisa ketebusan maning Gusti, panennya kira-kira dadi dijaluki kabeh waktu dudikakin jaluk apa? Yang jaluk duit sing akeh, bari apa? Bari sugi, sawise sugi arep apa? Drong. Iya kan? Ya iya. Maksudnya yang ternyata sebenarnya tujuan hidup kita kan bagaimana bisa bahagia, bisa tentrem, bisa adem, bisa ayem. Itu kan tujuannya. Lu kenapa kudu sugi? Karena dalam pikiranmu bakal jadi wong sugi kita bahagia. Bener bener. Ya iya. Jadi tujuan utamanya apa? Tujuannya kan bahagia. Lu berarti ya kalau bahagia bukan harus sugi. Melarat bisa bahagia. Asal kita mampu bagaimana hidup bahagia. Ketika kita menerima apa yang Allah berikan terhadap kita, engkau akan bahagia. Kenapa hidupmu tidak bahagia? Karena engkau tidak pernah terima dengan apa yang Allah garisan dalam hidupmu. Karena kadang-kadang makin Gusti ora papa kita maning alam dunia sengsara, blenak, ya susah asal mati nih manjing suarga, enak temen. Suarga nih siapa nih kanane? Mbak kau uripe ning alam dunia nih sengsara, susah, blenak, ketang akhirat ditampaki pisan suruh pukulannya. Itu cekang kejem temen, dia bayangin kalau kamu merasa susah, kalau kamu merasa tidak enak, berarti kamu tidak menerima apa yang Allah berikan dalam kehidupan.
Maka wong nerima malah kasusai laka blenake dipaikin ya wis alhamdulillah. Kenapa kita susah? Kenapa kita blena? Karena kita tidak bisa mengelola apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duwe rabi pegawaiane ngumbangi bae pegel bae weteng. Loh kenapa? Karena kamu tidak menerima. Itu adalah pemberian dari Allah. Istri itu bukan hanya sekedar pasangan, tapi amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika engkau merasakan istrimu itu adalah amanat, tetap adem, ngamuk kakang kayak apa. Sing di alam Gusti Allah dudu rabine kita. Wong wadon ngamuk, wong lanang apa? Beli bisa makaya, beli bisa anu, ini itu anggar kita sing pegel, anggar kita sing pengelan. Kalau laki-lakinya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, masa ngarep mikiri, paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, wadon sing tak kawin ternyata normal, masih bisa ngamuk. Normal betul. Bahkan wong wadon masih ngamuk, masih sewot, normal nih. Normal. Nah kuayang sampai duwe rabi beras entok, duit entok, anaknya nangis galuk belanja, terus rabine cengar. Hati-hati, orang normal rabi kayak gitu. Makanya bersyukur bakal rabine masih amuk-amuk, masih ngumbangi. Alhamdulillah. Ya karena sebuah kewajaran dalam kehidupan. Ya kan, jadi ketika kula lan panjenengan sami menerima apa yang Allah berikan, semua yang ada dalam lingkup kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ayo wong wadone duwe laki kaya kono wis simbun bae wis mati-mati ndek. Ya kenapa? Karena baktimu kepada sang suami itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mengharapkan imbalan dari suamimu, karena imbalanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beli marah dugal kalau wong lanang. Tapi bakal ngarepe kebaikan sing wong lanang sesak potongku. Jare sapane wong lanang teka wong wadon nyiapaken wedang, godhog banyu, platak lutuk. Iya kan? Begitu disuguhaken wedang beli di mek, beli dinung, dugal beli. Kenapa dadine dugal? Karena kamu mengharapkan kebaikan dari suamimu. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ngormati wong lanang. Wong lanang ya arepan ngormati pujareng ono mangga Gusti kula mah pasrah datang panjenengan. Disuguhi mangan, beli dipangan. Lu ada durung lilai kalah ya dugal wetengku. Kose disuguhi wedang beli dinung, disuguhi mangan, beli dipangan. Akhirnya pikiran setruk karepe dhewe ngono. Jadi wis sing penting wong lanang teka kita hormati, digawekaken wedang, suguhi mangan. Begitu wedang beli dinung dhewe. Urusannya apa? Doyan ora, Bo? Wis lek bae aja dipikiri mati. Bonggan beli dinung, tak inung dhewe. Iya, disuguhi mangan, beli dipangan, mangan maning, lembu ukurannya kaya ngono. Wong lanang disuguhi nginung, beli dinung pikiran, disuguhi mangan, beli dipangan pikiran. Perbuatan baikmu kepada suamimu dasar ya perintai Gusti Allah. Pasrah mangga Gusti. Kula mau wong wadon wis nyumponi kewajiban kula kongkon bakti ning laki. Begitu wong lanang karepe dhewe mangga Gusti. Urusane karo sampeyan. Mandi pendongane wong wadon kaya kene. Begitu sampeyan bakti ngabdi lillahi taala, ora ilok ngumbangi, ora ilok sewot karo laki. Lakine karepe dhewe sok ngucapa, setruk, langsung setruk lanang. Nah ya iya, hati-hati wong lanang bendong asing paling mandi wadon si model kaya kono. Lembu Jepang kita matak supatani laki kudu beli setruk-setruk dikane galak karo laki. Umbang-umbang bae mangsa nempel-nempel adongane. Lah ya iya, ya tapi ku Jepang kita wis bakti karo wong lanang ora ngumbangi, ora ilok nyentak, tapi wong lanang dianggo karepe dhewe, ngancal bae, tulan bae, ngolrang dadi karo wis hitung-hitung sampean duwe ngon-ngon rada basang gitu. Biasanya nggak ada susah, nggak ada butek. Kenapa? Karena semua yakin ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu. Maka yang engkau lihat adalah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini adem dalam kehidupan ketika engkau yakin toh semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ayo jalanaken sing bener. Ya karena aja mentang-mentang. Wadon sekian ku ngumbangi dewek mah beli wani ngongkon wong sing ngumbangi.
Iya, wadon. Masa jekang ngapa maling zaman sekian? Wah, lagu ngantemi wong lanang kabeh tembangan. Iya. Wong wadon dugal karo lakine ngongkon biduan. Laki budek disrok tembangan. Tembangan sing paling laris waktu pun kan laki budek lho. Yang beli kabran, nasibe badan, dua laki wis budek rada. Remek kok perawatan duit ya ketemu kabeh gara-gara randa kali menir kok. Iya orang enggak selimpat wong lanang minjok motor duit petan atusan giliran rabi sing jaluk jajan andalane alasan dompete. Gue berarti wong tani ditakoni notak sepiri mah gara-gara kaji gaul kok. Ya kaji wadonnya kan curiga orangnya ya ceritanya aja suwe-suwe curiga kaji wadon nakoni duit modal ngongore ento kanggo hancur lebur wah untung ana sing dongol maning wong lanang medik-dik ora kan ya iya lagune siapa lagune Mek Pak siap duga aja dianggap kalah wong lanang cuma ngalah tapi lamun kepaksa siap duda wong lanang ngancil maning suwe-suwe ya. Iya ngomong mau beli wani nembang dia ya siap duda dilawannya ya. Oh itu kan ya itu kan lagu juga bisa menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan. Bahkan lagu Desing Bener kan bisa mengingatkan kembali bagaimana hidup. Karena hidup itu seperti apa? Ya hidup itu kan gambaran dari sebuah lagu. Jadi lagu itu diambil dari kehidupan. Kehidupan Indramayu seperti apa? Titenana tembangannya sudah. Kita minta di tembangan kusing ngawit lagu Ula Pucuk. Iya, zaman lagu Ula Pucuk kan wong lanang kan ngelan ngerawati duit. Tarong benting tapangan Ula Pucuk, gletak ngabe di saut kucing garong, taruh ning dhuwur trotol manuk gedali. Makanya pada waktu pun ake wong lanang lara atine kan. Iya kan? Ini gambaran. Jadi lagu itu muncul dari mana? Dari lambang kehidupan yang ada. Kenapa wong lanang lara atina? Karena merawatan duit ketemu kabeh. Iya kan? Akhirnya ngamuk ke wong lanang, wong wadone dumbangi diusir. Akhirnya harapan mendi maning. Nyambat ning layung biru. Ya kan pengen jerit sejeroneng banyu udan banyu mata. Akhirnya mangkat nang luar negeri dadine jeritan TKW ya kan. Wayai balik na tekang umarong tahun kiriman entok. Iya kan? Akhirnya pada ribut karo mertua. Tenang apa beli pegakan karena abot ning anak. Sampai tekang dilewani sing wadone ngrewangi dagang kangkung. Godhok jentul dhewe kan kaya wong kakecos beling. Ya ini kejadian-kejadian yang terjadi termasuk ning zaman sekian mulai muncul pituah dari lagu-lagu yang ada. Ya kan? Warti memanakaken zaman luar negerian kan wis mulai muncul pituah ditembangaken urip kudu priwen ya kudu sabar jare semane kon bener kan jare sema sing gede sabare jare sema sing kuat atine jare sema sing semangat uripe sebab wong ora duwe akeh rintangan kan bener kan nah jare semane simpel nasihat wong pengen kupat lepet maksudnya lepet ya kan dilep sing rapet. Duh kenapa ya kan? Ya karena rahasia nggak boleh dibuka. Kebelesakannya wong sejen aja di kanda-kanda. Nah, kan pun mau kebelesakannya wong sejen di upload di Facebook.
Subhanallah, pelajaran si nanti. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Fasiru faktumhu. Ketika ada rahasia, ketika ada kejelekan orang lain, tutupi. Jangan kamu menjadi penyebar berita itu. Tapi ketika ada kebaikan orang lain, maka sebarkan berita itu kepada orang lain. Kita kebalikannya wong sejen ditutupi, kejahatannya diembeng-embengan. Sehingga kasus-kasus kejahatan di Indramayu merempat benerannya. Kebaikannya lah kasing dongol. Kenapa? Karena setiap kebaikan ditutupi. Kebaikannya kubu, kebaikannya bupati, semuanya merem. Tapi kebelesakannya metu kabeh ning berita. Iya kan, sampai geger wisata free Indramayu 1000 lubang. Ya, wisata apa 1000 lubang? Ya iya, kita mengikuti penyebar kejelekan dalam kehidupan. Jangan seperti itu. Wong tua nih kita ngomong lepet dilep sing rapet. Terus dia kan tang angin. Maksud deh aja ilok nangtang omongan ya wong sing wis dingin. Jadi jika amanu wa amilus sholihat kaitannya. Karena amanu itu nggak cukup, pasti selalu diikuti dengan amilus sholihat, berkarya nyata. Bahasa kene amilus sholihat ini ngaji mana. Ya ngaji itu langkah awal untuk bisa amilus sholihat. Amilus sholihat itu berkarya nyata, bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat, bagaimana mengangkat dunia pertanian. Kadang-kadang kita belum ngerti nih dunia pertanian lancangnya dadi. Mbak wong bengen kenapa sih bahkan yang pojokan sawah kuduana bubur abang bubur putih konene gesek petek ning dhuwur engko bakal wayahe nyuguh panggangan ayam ndase dipotel cekere dipotel tancep-tancepaken ning pojokan. Bakal beli ngerti kemeneng aja rewel. Harus bakal tanah pengen subur mah. Loh kenapa? Karena kaitannya dengan kesuburan tanah, dudu jin setan merkayangan mah. Tua bengenku pinter untuk mengangkat unsur hara. Hara itu bisa naik ketika trikodermanya itu banyak. Dari mana trikoderma itu tercipta? Dari percampuran bubur abang, bubur putih. Konene kongkon cukul jamur. Kun singarane jamur trikoderma. Jelas? Akhirnya kan laka wong nyuguh karena kafir kabeh sih wong suguh. Nyuguh itu kafir, sesajen itu kafir. Ya nyuguh model apa dikit. Kecuali kita nani kono nani mbah aturan mbah iramani yang kelemah panganan kayak kono. Jadi anak-anak suguhan ku kami supaya takon wong tua pengen bari apa pak disuguhi ku nganggo sapa ya kanggo penunggu sawah. Siapa penunggu sawah ku rombongannya cacing langge-angge raca. Nah, penunggu sawah bayangannya jin. Nah, ya iya, bakal yang tanah Jawa semua akan bisa berjalan lancar, bakal suguhannya bener, bakal sajennya bener. Termasuk acara model kayak kenen, sajennya beli bener, bubar suruh. Teka tenda, laka sajen acan, apa beli nafsu tukang tenda? Lah ya iya. Tukang son teka, suhui apa suguhannya tukang son, kopine geletak 5 renteng, udute 5 bungkus, berasnya 10 tang, serok adem sonnya kayak bemikin, kecep ya suguhannya ya. Tapi sok tukang son sekalipun wis dibayar, laka suguhan kopi, laka udut, apa beli merkesek tukang son, main puntir luhuran itu. Ini mah dipilihakan, mikir gak kian jajakuan, iya kan? Nah iya, ning diesel subuhi. Supaya apa diesel disubuhi? Supaya tukang diesel yang bulak balik niliki diesel solar entok tak beli. Jadi ini pengajian kontokan solar diesel lah kasubuane. Jadi duduk jin sih ngamuk. Nah ya iya, wong hajatan kudu dipasangi pujuan subuhan enggal pojok saka pancer ning ndi bakal saka pancer wadohe paling gede suguhane paling lengkap. Kenapa je saka pancer suguhane paling gede paling lengkap ya yo bakal saka pancer kuning tengah-tengah kumpule wong ning kono bakal sakane cilik ya bragat suguhane. Makane wonge bari kuat melek suguhane sing akeh. Pawon suguhe sing bener, pawon lah kesuguhane apa beli jogrek pengoben. Ngelingi nung laka banyu sasarannya kan cari ini silaku.
Nah ya iya, cuman permasalahannya image berpikir kitanya itu bakal subuhanku urusannya karo jin setan merkayangan. Ya ikut mau ujarin kono jin setan merkayangan, itu wong bengen subhanallah. Wah, sawah pengen bagus, oh berarti kudu dikembangkan jamur trikoderma. Makanya bengen mah nyawa kudu durung anak paculku. Nganggone lincung, slep gubrak suwe beli. Makanya zaman Syekh Syarif Hidayatullah beserta Sunan Kalijaga membuat upadaya alat pertanian. Bakal tani pengen bagus set nganggone pacul kanggo mapahaken sing muncul. Ketika alat pertanian arane pacul. Maka wong tani bakal sawah pengen barokah kudu nggo peke pacul. Maksudnya dipapah aja diucul. Apa sing dipapah aja diucul gagange pacul arane doran. Maksudnya dongah karo pangeran. Oh, jekuno ya iya. Doran-doran ku aja do karo pangeran atau dongah ameng pangeran supaya pertaniannya bagus. Makanya arepan nyawa sedekah bumi jaluk karo Gusti Allah. Sedekah bumi darani nyembah bumi. Bukan. Itu upaya kita karena tanah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin kepada Allah, ya Allah kami akan menanam bumi nih diomong bumi sirar ketanduri, iya kan, cukulakan kang bagus kang gawe manfaat kanggo kehidupan kita. Makanya ditarong tengah-tengah sawah supaya apa? Supaya anak kutu weru ning sawah kaki buyuteko. Aja sampai anak kongkon ngirim beli ketemu sawah dhewe gitu. Akeh beli ning kene. Akeh bocah nom sing ora weruh sawahe papane ngendi. Ketika anak putu orang weruh sawahe ngendi, apa yang terjadi? Ya boro-boro bisa nyawa, paling geledak bapane mati didol sawahe. Bener? Ya geledak maning didol, akhirnya sawah Mekarjati dikuasai wong kana-kana. Wong Kertajati ini ora gablek apa-apa, bisa jadi masyarakat Mekarjati terusir dari Mekarjati dan ditempati oleh orang lain. Kenapa asetmu tidak dipertahankan? Wadah, ya banyak gua. Contohnya Jakarta, Delengen Jakarta. Penduduk Jakarta itu adalah Betawi aslinya. Sekini di Betawi. Entok tanah itu doli kabeh. Lah ya iya, suatu saat itu bisa terjadi di Mekarjati. Anak putu beli weru ning sawah, akhirnya sawah didol, ning Cina didol. Akhirnya semua sawah di Mekarjati dimiliki oleh orang asing. Kamu orang Mekarjati ya terusir dari daerahmu sendiri. Ya makanya kudu ana sedekah bumi supaya anak putu weru kinang sawah, cara penggarapannya mengkeneng, cara pengolahannya mengkeneng, dididik anak putu kita kok nyemplung sawah. Makanya sandiwara ditaruh di tengah-tengah sawah kanggo pancing gelem mudah beli supaya apa? Belajar ngedek-ngedek sawah. Jadi sebenarnya mas sandiwara kepancingnya. Jadi ditangkapakan wayang sandiwara. Begitu selesai panen ada acara mapak sri, beberak pikir, bebunga pikir, maka ditangkapakan wayang. Kenapa wayang? Karena bengene dalam wayangnya itu kiai gedean wali. Makanya aja sembarangan wayang itu budaya Indo haram. Ketika wayang itu diharamkan, akhirnya wong Islam lah kasing dadi dalang wayang wong Hindu, wong Buddha berhenti penyebaran Islam dari wayang karena dalang itu wong Islam. Mending bae wa ari dalange masih Islam kaji bisa ning celeng ngene dalang pinggir dalang sepur arsono Islam maning maka dalange Islam cungkringe gak waca bismillah. Nah ya iya, ceritanya menceritakan bagaimana penyebaran ajaran agama Islam. Malah ngelakon Semar lunga kaji, wah bayangin wah kakange bibitan yang dewa lunga kaji, saking apane itu hebatnya budayawan Islam. Dewa pangerane Buddha Hindu kalah beli sewot wong Hindu. Sok lamun Gusti Allah dipateni ning Spiderman, apa beli ngamuk wong Islam? Iya kan? Tapi Sunan Kalijaga menyatakan dewa guru kalah karo manusia sing gawa jimat kalimatus syahadah. Apa bukan penistaan? Cuman hebat gawe ceritanya. Sang Yang Tunggal anaknya dudu Betara Guru Dewe, tapi Sang Yang Tunggal duwe anak endok.
Kono nerakana. Iya kok putih-putih dadi Semar, kini dadi Togok, kini dadi Betara Guru. Sing tuane arane Sang Hyang Rancasan. Kulit ndok disigar dadi loro, akhirnya dadi Swarga Bandang karo Swarga Manik Loka. Akhirnya perang antara Bandang Manik Loka. Iya kan? Bandang dipimpin Sang Hyang Rancasan, Betara Guru kasoran nyambat Semar. Kakang priwen. Iya kan? Akhirnya Semar kang teka. Iya kan, ya jimat kalimatus syahadah dibeber melesat di rancasan Sang Hyang Gembolo erang bayat kabur kabeh. Oh Gembolo duwe anak putu rombongane bencari. Ya rancasane ya gonjaka metune. Menene duwe anak acor. Ya itu begitu hebat. Sunan Kalijaga ngarang cerita kuon berawal dari cerita Jan Banujan. Ya kan ceritanya kan Jan Banujan. Dari mana cerita Jan? Ya kan dari Al-Quran. Wa khalaqtul jan bibite jin iku arane Jan. Kono ini dua anak turunan sampai tekan Nabiullah Sis alaihi salam. Kok Jan mudun menduniakan melalui siapa? Melalui sir Nabiullah Sis alaihi salam. Kok Adam di alam dunia dua anak arane Nabi Sis. Sis dua anak kembar loro arane An-Nur karo An-Nush. Cuma karena wong Jawa alif nun wawo ro diwacane Anwar, alif nun wawo sin diwacane Anwas. Jadi anaknya Nabi Sisku Anwar karo Anwas. Anwar nurunakan para Sang Hyang karena benjang kang arane Anwar iku diarani Sang Hyang Nur Cahya. Nur Cahya duwe anak arane Sang Hyang Wenang, Wenang duwe anak arane Tunggal, Tunggal duwe anak arane Manik Maya, Manik Maya duwe anak Brahma, Brahma Sada, Brahma Sentapa sampai Sekutrem. Sekutrem duwe anak Begawan, duwe putu Begawan Manumayasa, Manumayasa Sembrana, Sembrana Begawan Sakri, Sakri duwe anak arane Palasara, Palasara duwe anak arane Abiyasa, Abiyasane duwe anak Pandu, Pandu duwe anak Arjuna, Arjuna duwe anak arane Abimanyu. Kok Abimanyu dia anak arane Parikesit, Parikenan, Yudayana, Yudayaka, Jaya Amijaya, Rawis Rengga, Panji Amiluhur, Panji Asmara Bangun, Munding Sari, Munding Sasi, Munding Wangi, sampai tekang Jaya Dewata Prabu Siliwangi. Oh, ya kaya, terus tenang apa ya iya itu cerita yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Prabu Siliwangi mancing ajaran agama Islam, maka bertemulah turunan Sang Hyang dari Anwar dan turunan Nabi dari Anwas pada diri Syarif Hidayatullah. Baka embok sing turunan Sang Hyang putri Prabu Siliwangi kawin karo Nyi Subang Karancang baka bapak turunan Mekah Syarif Amrullah atau Syarif Abdillah dari Azmat Khan. Iya kan, kawin karo wong Jawa duwe anak arane Syarif. Siapa Syarif siapa? Syarif Hidayatullah. Sijine duwe adi arane Syarif Nurullah. Syarif Hidayat kongkon dadi raja ngarep beli gelem isun pengen balik meng tanah Jawa, pengen nyebaraken ajaran agama Islam. Maka dari tangan Syarif Hidayatullah mulai Islam tersebar kang tulisan tanpa papan, papan tanpa tulisan. Onom jadi penyebarannya melalui perlambang-perlambang upah, klepet, tangkang angin, pacul, dipapah aja diuculkin arane doran aja ado karo pangeran. Sampai kapan maka bolongannya pacul diarani bawak seobahe ning awak. Wis aja kaken awak. Ya iya, jadi sejarah itu penting dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, karena orang yang hebat itu adalah orang yang tahu asal muasal awite priyen. Kita Indonesia ini bukan merdeka hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, tapi hasil perjuangan. Maka pertahankanlah kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus. Setelah kita amilus sholihat, bagaimana supaya pekerjaan kita ajeb dan baik? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Buka peluang kritik sebesar-besarnya. Nah, tawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Apa maksudnya?
Tawasau bil haq itu kritik. Syarat kritik itu adalah kebenaran, bukan kebencian. Boleh mengkritik bupati, boleh mengkritik camat, boleh mengkritik kubu, asal syarat dari pengkritikanmu adalah nilai kebenaran, bukan dendam dan kebencian. Nah ya iya, pun malah Gune Mansur ditembangakan dengan Dermayu. Untuk apa kau hadir di sini? Jadi dia menembangi Bupati Dermayu. Ya itu kan kesalahanmu sendiri. Ya iya, kritik boleh, tapi syarat mengkritik itu apa? Syaratnya adalah berdasarkan kebenaran, berdasarkan fakta, berdasarkan data, bukan karena kebencian kita kepada seseorang. Tawasau bis sabr, yang dikritik juga harus sabar. Bokat bener omongan di bocah kunku aja dituntut pengadilan. Mau ya kritik boleh, kritik asal kritiknya yang membangun. Enggak wong kritik dihantam di kabeh. Yang membangun itu seperti apa kritiknya? Kan bener. Nah ya iya. Jadi yang dikritiki jangan kamu jawab, jawablah dengan tindakan dan perbuatan. Karena ya cuma-cuma saja kita menjawab. Iya, dan itu ya pasti. Macam maning apa yang kita bebas itu ning tayangan YouTube Ilham TV, Azka TV, pakai komentar kiai karo PDW, kiai sesat, kiai edan. Emangnya gue pikirin, kalau saya jawab satu persatu dari pertanyaan mereka, habis waktu saya. Kapan kita membaca bukunya? Kapan saya memberikan pengajian? Ya seorang ngurusi model kayak kono. Bakal kiai debat tinggal luang, berarti kiai lah kapagawian kan? Oh iya pegawai debat malah debat ini nguru kayak kapan? Itu Jokongkon menghadiri debat ini ya kata pegawaian. Kenapa ya jadwalnya betok kapan debat itu? Bagaimana saya memahamkan masyarakat, bagaimana memberikan pengajian kepada masyarakat, nguru kibos, nguru-nguru ngurusi debat. Jadi suara pati ngurusi, pun mah komentar baik sok pucara follow. Iya, tuan diri sesat emang dia gue pikirin, yang penting laris kita. Ya kan karena kritik itu sebuah keniscayaan. Haji Manipun tingkatnya Hasan Wahyudin, Kiai Cap apa, Profesor Doktor Kiai Haji Said Akil Sirot, dia ini sesat. Kiai Mustafa Bisri, Profesor Doktor Quraish Shihab, kurang sepirane cerdas, banyak yang mengkritisi. Hasan Wahyudin, kader kesumbuk yuyu daun-daun, petak pisan haus, dikritiki, emangnya gue pikir. Nah ya iya, yang penting saya memberikan pemahaman kepada masyarakat, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita sing beredar kan Hasan Wahyudin, wong main oli, wong mabok oli. Kapan kita ngomong oli? Nah iya mau kenapa jangan diem aja? Ya ngapain? Bukan diem, ada cara tersendiri ngomongin wong mabok. Mudah, bocor lagi pada mengapa? Minuman keras haram, neraka habis loh, bakal beli di botol, nggak simpul ini. Iya kita harus punya cara dong ngasih tahu mereka. Bukan saat seperti itu. Oh bakal saat DWT lagi duwe masalah. Ini gajah mabok baik sih Rauli. Iya kan, ampun kita. Terus ini apa masalah kenen? Ke solusinya mekenen, caranya mekenen. So pembayang kenen. Begitu wis bener anu ceplas mari. Apa sih udah balik ya kan kita kena yang kono maning kono mabok maning sekang gini. Dia itu bisa tuh. Ya ada trik dan ada cara. Ya kan duduk sih uang main jelas, uang mabok. Kapan gitu suruh ngomong kono? Sampai kapanpun saya akan tetap menyatakan minuman keras itu haram, judi itu haram. Kenapa jangan ngarang ngomong-ngomong kan? Ngapain dia ngomong-ngomong kan? Ngerti bocah kono. Yang main bloli. Dapat ketangguhan tak ke polisi mana nangis dan beli 5 tahun apa iya kan? Nah iya tadi ya makanya gulakan panjenengan sami apa yang harus kita bangun? Pola pikir. Ketika pola pikirnya itu sudah jalan, dia percaya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis menciptakan kehidupannya bahagia, maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena orang yang melakukan kemaksiatan biasanya hidupnya tidak bahagia, maka dia mencari kebahagiaan dari jalan negatif. Kenapa mangkat meng-CI? Kenapa kudu meng-diskotik? Kan cari bahagia. Tapi kenapa kita beli meng-disejong bahagia, makinin bahagia, ngapain atuh-atuh? Iya kan? Nah ketika kita bisa menciptakan kebahagiaan secara sederhana, maka nggak mungkin kamu mencari kebahagiaan di luar.
maka sebisa mungkin kita berbahagia dengan hal-hal yang sederhana. Itulah amanu wa amilus sholihat. Kemudian tawasau bil haq. Kita boleh mengkritik, dasarnya kebenaran, bukan karena benci kepada orang yang kita kritik. Tawasau bis sabr. Kamu yang dikritik juga sabar. Bokat bener apa sih dia omongaken. Saya sering membaca komentar di Aska TV, Ilham TV, Hasanah TV, semua yang upload saya. Saya nggak pernah ngarang channel di base yang upload kita. Iya, itu bagaimana Jepang, banyak channel-channel yang tidak begitu, ngapain? Kita terkenal karena golongan kuwen. Pengiklan gratis orang yang tak bayar cukup. Nah iya, settingan tekan deh, balik deh. Itu bagaimana? Ya silakan saja. Tapi itu kan ada hak karya cipta. Lain sebagai saya nggak ada urusan. Mau gak bakal rezeki mata kadeh. Iya, orang perlu dijaluk, kok ngulungi deh, untuk dorong bungkus, kadang-kadang kaos, kadang-kadang rayaan ngirim sarung ngirim, itu kan rezeki. Alhamdulillah, orang kudu dibelawi anak kayak ngapa malah tambah kepisan sih ngapa, terus baik cor teman. Nah, akhirnya ya, Anda kan punya channel sendiri, saya punya channel sendiri dengan karya sendiri. Anak channel ada, Hasan Wahidin Channel, tayang setiap malam Selasa, itu live streaming kajian tafsir Al-Ibris. Setiap malam Selasa, bokat beli bisa tekanan aning channel Hasan Wahyudin Channel. Komentarnya macam-macam. Komentar ya, ini kiai apa ngaji dari awal sampai tekan perakat, nggak ada ayat-ayat sama sekali. Ini kan bagaimana, harus dia nyerang apa nih? Dia bener kok ngomong. Berarti dia mengatakan itu dia selesai mendengarkan omongan saya 1,5 jam. Berarti dia ini pengikut saya, dia bukan benci kepada saya, dia cinta kepada saya, dia menginginkan saya untuk lebih baik. Berarti dia hebat loh. Anda akan bisa maju dari mana? Dari orang yang membencimu, karena orang yang paling tahu kesalahanmu itu adalah orang yang benci pada dirimu. Maka nggak perlu dijawab, kita perbaiki saja. Bener omongan Kinki, oke saya perbaiki. Karena setiap ngaji 1 ayat 1 hadis itu minimal. Iya kan, akhirnya terus berkembang. Anda akan menjadi hebat ketika engkau mendengarkan orang-orang yang mengkritik tanpa menjawab. Tapi buktikan, aku bisa. Oke, aku turuti apa yang kamu inginkan. Itu akan menjadi lebih baik. Makanya wal asri ketika diterapkan dalam kehidupan itu ayat yang dahsyat. Makanya setiap sekolah bengen, iya kan? Sekolah bengen kan sih dibaca wal asri, begitu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis sabr. Wis prakat area kursi terus balik ya, wis prakat beli ya, kita garapan balik gitu. Ya kan wis prakat ayat kursi ini. Iya kan, bahwasanya hidup manusia dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Alladzina amanu, orang yang mempunyai tujuan yang jelas. Wa amilus solihat, dan berkarya nyata. Tawasau bil haq, dia membuka peluang kritik. Tawasau bis sabr, ketika dia dikritik dia akan menghadapi segala sesuatunya dengan sabar. Maka niscaya kehidupan kula lan panjenengan sami ajak adem ayem selamat dunia sampai tekan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kun sampeyan arep ngomong terus-terus beli ya, kita marepan wisan upat lepet kantang angin praga ya kan, wal asri praga. Alhamdulillah, begitu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bocah sekolah balik, kita ngaji tinggal kali balik. Alhamdulillah. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa membuka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju keriduan datang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kurang langkung saking kula nyuwun agunganipun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan. Kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong Jagapura. Mokat kula wonten sanlah lempal lepat kula nyuwun den pangapura nggih. Saking kula semanten mungkin sekalian dong ngatak ini. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul fatihah.